teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Risma. Kali ini kita akan membahas materi matematika tentang persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSV. Nah, langsung saja ya untuk membahas materi ini. Oke, di sini kita akan membahas dulu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang pertama, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena mengandung variabel atau unsur yang nilainya belum diketahui. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ya, kalimat terbuka itu. Kalimat terbuka itu 5 dikurangi C sama dengan 8. Nah, di sini kenapa disebut kalimat terbuka? Ada variabel nih atau C ini belum kita ketahui nilainya, maka dikatakan kalimat terbuka. Nah, kemudian 8 dikurang P sama dengan 3. Nah, ini juga kalimat terbuka karena P ini tidak kita ketahui nih nilainya, gitu, terdapat variabel. Kemudian kota B terletak di Pulau Sumatera. Ini juga kalimat terbuka karena tidak bisa kita ketahui nih B ini kota apa gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan ya apakah benar jadi Pulau Sumatera atau enggak. Dan terakhir ada X merupakan gunung tertinggi di dunia. Ini juga kalimat terbuka. Kita nggak tahu nih gunung X ini gunung yang mana gitu ya. Jadi kalimat terbuka tadi yang tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Sekarang kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti benar atau salah dan tidak mengandung variabel atau unsur yang tidak diketahui. Contohnya, nah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini pasti ya, nggak mungkin 3 tambah 3 sama dengan 10 gitu. Oke, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Tentu ya, Jakarta ibu kota negara Indonesia. Kemudian bilangan 8 habis dibagi 3. Nah, ini sudah pasti salah ya, karena kan 8 itu bilangan genap dan nggak bisa dibagi 3. Nah, ini udah jelas nih. Kemudian 8 kurang dari 1. Nah, ini juga pasti salah ya, karena 8 kan lebih besar dari 1. Makanya ini adalah kalimat tertutup karena bisa dipastikan itu benar atau salah. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel berpangkat 1 yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini itu adalah penyelesaian. Ini persamaan linier satu variabel ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan dari kalimat terbuka tadi dengan bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan C. Ingat ya, persamaan linier satu variabel itu variabelnya 1. Nah, seperti bentuk umumnya ini adalah X. Oke, contohnya. Nah, di sini 2X ditambah 6 sama dengan 7. Ini masuk ke persamaan linier satu variabel karena terdapat satu variabel yaitu X dan berpangkat 1. Begitu juga 6Y dikurang 9 sama dengan 7 ditambah Y. Ini juga persamaan linier satu variabel karena variabelnya Y ya, cuma satu variabel dan pangkatnya 1. Kemudian 7 dikali Z kurang 9 sama dengan 12. Ini juga persamaan linier satu variabel karena variabelnya 1 yaitu Z dan berpangkat 1. Nah, di persamaan linier satu variabel kita akan mengenal dengan persamaan ekuivalen atau ada sifat-sifatnya nih, di mana ada sifat penambahan, sifat pengurangan, sifat perkalian. Maksudnya apa? Nah, ini maksudnya sifat penambahan, di mana kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Kemudian pengurangan, ya kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Kemudian ada sifat perkalian, kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, ini sifat ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan dari persamaan linier satu variabel. Contohnya seperti apa? Oke, untuk contohnya yang sifat penambahan, misalkan ada persamaan yaitu 3X dikurang 5 sama dengan 10. Nah, sifat penambahan ini kita menambahkan ruas kiri ya, ini disebut ruas kiri dan ini disebut ruas kanan. Kita menambahkan masih dengan bilangan yang sama.
Itu ini biasanya kita gunakan untuk menghilangkan atau biar konstantanya ini habis, karena kan bersama linear set variabel ini kita menyelesaikan untuk mencari nilai variabelnya apa gitu ya. Berarti ini bisa kita tambahkan dengan 5 gitu ya, karena kita akan menghilangkan atau negatif 5-nya ini habis. Berarti 3x dikurang 5 ditambah 5 gitu, ruas kanannya juga kita tambahkan dengan 5. Kita dapatkan 3x ya, karena negatif 5 ditambah 5 itu habis. 10 tambah 5 adalah 15. Nah, ini disebut dengan sifat penambahan. Untuk sifat pengurangan, misalkan ada persamaan 2 ditambah x sama dengan 3. Seperti yang sifat penambahan tadi, kalau sifat pengurangan berarti kita kurangkan dengan bilangan yang sama. Di sini kita akan menghilangkan berarti agar 2-nya ini habis gitu ya. Oke, berarti kita kurangkan dengan 2. Berarti 2 dikurang 2 ditambah x gitu, 3-nya. Berarti ruas kanannya juga kita kurangkan dengan 2. Ini 2 kurang 2 ini habis, berarti x sama dengan 1 gitu. Ini adalah sifat pengurangan. Sekarang untuk sifat perkalian. Nah, misalkan kita ambil nih dari hasil contoh yang sifat penambahan ini, ya kita turun ke bawah, yaitu 3x sama dengan 15. Nah, sifat perkalian berarti kedua ruas kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu ini bisa kita kalikan dengan 3x dikali 1/3 dan 15 kita kalikan dengan 1/3. Nah, ini kenapa kita kalikan dengan 1/3? Karena kita akan menghilangkan atau agar 3-nya ini habis ya. 3-nya ini habis dan nanti akan dapatkan nilai x-nya. Berarti 3x dikali 3 ini bisa kita coret atau kita bagi menjadi x-nya sama dengan 15 dikali 1/3. Ini juga kita sederhanakan, 3 bagi 3 itu 1, 15 bagi 3 itu 5. Berarti x-nya sama dengan 5 gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu ada penambahan, pengurangan, dan perkalian. Dimana untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita akan mencari ya nilai variabelnya itu berapa gitu ya untuk menyelesaikannya. Nah, di sini juga sebenarnya bisa menggunakan pindah ruas. Nah, ada istilah dari pindah ruas. Oke, sebelum kita membahas yang pindah ruas, kita bahas dulu ya dengan sifat ini. Ini contohnya. Berarti untuk yang pertama nih, yang pertama itu x ditambah 2 sama dengan 10. Berarti x ditambah 2 sama dengan 10, ini bisa kita gunakan sifat pengurangan gitu ya. Karena kan ini 2-nya positif nih. 2-nya positif, berarti untuk menghilangkan atau biar 2-nya habis, yaitu kita kurangkan dengan 2. Tapi ingat, jika ruas kirinya dikurangkan 2, ruas kanannya juga kita kurangkan 2. Berarti ini x ditambah 2 dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2. X-nya sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini tadi ada istilahnya pindah ruas. Apa sih itu pindah ruas? Nah, kan ini dari soalnya nih, x ditambah 2 sama dengan 10. Pindah ruas itu kita akan menyamakan yang mana angka aja atau konstantanya saja ke ruas yang sama dan yang memiliki variabel di ruas yang sama. Nah, di sini ada plus 2 nih. Plus 2 ini itu sejenis ya, atau sama-sama konstanta angka ya dengan 10, tidak ada variabelnya. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan pindah ruas, yaitu dengan memindahkan plus 2 ke belakang 10-nya. Tapi jika pemindahan ruas itu bilangan yang bernilai positif itu akan berubah menjadi negatif jika berpindah ruas. Seperti ini, berarti x sama dengan 10, ini kan plus 2 nih, kita pindah ruaskan ke ruas kanan itu menjadi negatif 2, berarti x-nya sama dengan 8. Sama aja ya. Jadi ini tuh
lebih gampangnya gitu. Tapi konsep awalnya adalah yang ini, yang kita mencari dengan sifat ada penambahan, pengurangan, dan perkalian. Ini adalah cara gampangnya gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Kemudian untuk soal yang kedua ya, berarti di sini sebelumnya ini kita dapatkan tadi X-nya sama dengan 8. Nah, untuk soal yang kedua yaitu Y dikurang 10 sama dengan 50 kurang 2Y. Nah, ini kita coba terapkan dengan pindah ruas tadi ya, biar lebih mempermudah. Jadi berarti yang memiliki variabel kita taruh di ruas kiri dan yang tidak di ruas kanan. Berarti Y negatif 2Y kalau dipindah ruaskan menjadi positif 2Y gitu ya. 50, nah negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10. Oke, 3Y sama dengan 60. Nah, Y-nya berarti kita akan menghilangkan 3. Untuk ini kalau kita menggunakan sifat, yaitu bisa menggunakan sifat perkalian, yaitu 3Y dikali 1/3 gitu ya. Kemudian 60 juga dikali 1/3. Ini bisa kita sederhanakan nih, yaitu menjadi Y sama dengan 20 gitu. Nah, kalau kita gunakan pindah ruas tadi dengan konsep perkalian, berarti kalau yang positif dipindah ruaskan menjadi negatif. Berarti yang perkalian ya, kalau dipindah ruaskan menjadi pembagian gitu. Kan ini 3Y sama dengan 60. Berarti Y-nya sama dengan 60 dibagi 3. Y sama dengan 20. Nah, ini untuk cara cepatnya. Dan yang ini adalah konsep awalnya gitu dengan menggunakan sifat perkalian. Oke, kita dapatkan Y-nya sama dengan 20. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah 4C ditambah 2 sama dengan 18. Berarti 4C sama dengan 18 dikurang 2. Kurang 2 kan apa? 2. Keduanya kita pindah ruaskan. Berarti 4C sama dengan 16. C-nya sama dengan 16/4. Dapat C-nya adalah 4 gitu ya. Jadi lebih gampang mengerjakannya dengan pindah ruas. Tapi teman-teman tetap harus mengerti dengan konsep awalnya, yaitu dari sifat-sifat yang ada di persamaan linear satu variabel. Oke, soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 4. Itu adalah X/2 dikurang 4 sama dengan 22. Berarti untuk menghilangkan atau min 4-nya ini habis, kita pindah ruaskan menjadi X/2 sama dengan 22 ditambah 4. Karena dari negatif pindah ruas menjadi positif. Berarti X/2 sama dengan 26. Nah, di sini kan X/2 nih. Berarti untuk menghilangkannya atau biar dia habis, itu bisa teman-teman kalikan kedua ruasnya dengan 2 gitu ya. Berarti ruas ini kiri dan kanan dikalikan 2. Atau bisa teman-teman pindah ruaskan lagi, yaitu dengan X sama dengan, ini kan X/2 nih pembagian. Berarti kalau dipindah ruaskan menjadi 26 dikali 2 gitu ya, menjadi 52. Oke, kita dapat di sini X-nya sama dengan 52. Gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang persamaan linear satu variabel. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Dadah!